Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan semuanya. Di sini kami akan memberikan cara bagaimana membuat tabel, form, query, dan report di dalam Microsoft Access. Mohon izin sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, Prodi D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan 1A yang beranggotakan Rispina NIT 200901022, Salman Haq NIT 200901023, Safitri Dewi Khairunisa NIT 200901024, Sylvia Nabela Yuniar NIT 200901025, Ubaidillah Yasril Anas NIT 200901027, Wahyu Alfindo NIT 200901028. Sebelum memasuki bagaimana cara membuat tabel, form, query, dan report, kita masuk dulu ke pengertian Microsoft Access itu sendiri. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola data, database, atau basis data. Database atau basis data itu sendiri yaitu adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Data sebagai masukan yang akan diolah dan diinformasi adalah hasil pengolahan dari data. Apa sih manfaat dari Microsoft Access? Sebenarnya manfaat dari Microsoft Access itu sendiri banyak, tapi saya di sini akan menyampaikan 2 poin saja. Yang pertama yaitu menghemat waktu dan tenaga, dan yang kedua adalah mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Dari fungsi Microsoft Access itu sendiri yaitu ada 1. Untuk membuat basis data atau database, 2. Untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik, 3. Untuk membuat program aplikasi gaji karyawan, 4. Untuk membuat program aplikasi penyimpan buku perpustakaan, 5. Untuk membuat program aplikasi absensi, 6. Untuk membuat program aplikasi persediaan barang, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, kita telah mempelajari tentang seluk-beluk Microsoft Access, mulai dari pengertian, fungsinya, manfaatnya, itu sendiri apa. Jadi jangan selalu terpaku pada Word, Excel, PowerPoint, tapi mulailah mengenal dan belajar dengan aplikasi Microsoft lainnya, sehingga semua produk Microsoft dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebelum kalian lihat step by step atau tutorial dari bagaimana cara membuat data, bagaimana cara membuat tabel, form, query, dan report, kalian like dulu video ini, kalian share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe channel YouTube video kami. Terima kasih, selamat menonton. Berikut tutorial membuat database di Microsoft Access 2016. Yang pertama-tama, kalian harus membuka aplikasi Microsoft Access seperti ini. Lalu kalian buka, klik bagian blank desktop database. Kemudian kalian isi nama database yang akan kalian buat. Di sini saya akan membuat database mengenai data perpustakaan. Lalu, jika sudah, tinggal klik create. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, jika kalian ingin membuat tabel, pertama-tama kalian harus mengklik view.
tulis tabel. Tabelnya kita buat tabel 1 aja. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu di sini nanti, seperti yang ada di kursor ini, di bagian ini adalah nama database yang akan kita masukkan. Dan ini data tipe. Jadi, di sini nanti saya akan membuat 2 jenis, yaitu untuk tipenya saya buat number sama short text. Berikut ini tutorialnya. Pertama-tama, ini kan masih terkunci. Jika ini ada seperti ini, kunci seperti ini, untuk melepaskannya klik primary key. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kita tulis untuk tabel pertama. Di sini saya membuat produk ID. Untuk data tipenya, saya menggunakan number. Karena di sini nanti akan diisi angka. Jadi, diisi angka dengan huruf itu berbeda. Selanjutnya, saya tulis dahulu. Nah, jika sudah, di sini tertera file size-nya saya akan buat menjadi 25. Untuk judul buku, saya juga menggunakan short text. Saya buat 25. Untuk pengarangnya, saya juga menggunakan short text. Saya menggunakan file size-nya 25. Jenis buku, saya menggunakan short text 25 juga. Bawahnya juga 25. Untuk nama juga 25. ID anggota, saya juga menggunakan short text. Ini saya buat 25. Nah, untuk tanggal pinjaman, kita di sini menggunakan date atau time. Karena di sini keterangannya waktu. Jadi untuk waktu itu kita menggunakan date or time. Ini juga. Kemudian jika sudah, kita save terlebih dahulu. Ini. Jika sudah, untuk mengetahui data yang kita buat sudah benar atau salah, kita klik view lagi. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form. Pertama klik create, lalu pilih form wizard. Kemudian kita bisa memilih sumber data dari tabel atau query. Lalu kita memasuki field sebelah kiri ke sebelah kanan. Pada kasus ini, saya akan memasuki semua field kecuali produk ID, karena field ini akan otomatis diisikan oleh akses. Lalu klik next. Berikut akses akan menanyakan tipe tampilan. Kita memilih yang tipe kolumnar. Klik next.
tentukan nama form Anda, lalu klik finish. Form ini selain berguna menampilkan data satu persatu juga bisa digunakan untuk menambahkan record baru. Kita bisa melihat record yang tersimpan dengan mengklik tanda panah di bawah ini. Lalu saya akan merubah form ini dengan menambahkan tombol yang berfungsi menambahkan record baru. Pertama kita klik View, Design View, lalu klik menu button, klik di detail, pilih record operation, pilih add new record, lalu next, pilih text, lalu next, kita berikan nama tambah, lalu klik finish. Selanjutnya, saya akan membuat tombol simpan juga dengan cara yang sama. Klik button, klik detail view, pilih record operation, pilih save record, lalu next, pilih text, next, pilih simpan, lalu finish. Lalu akan kita coba dan klik add record, nomor buku kita isi CC 002, jenis buku kita isi geografi, judul buku kita isi geografi, jenis buku kita isi pengetahuan, nomor pinjam kita isi PJ 02, nama kita isi Gali, ID anggota kita isi BB 002, tanggal pinjam kita pilih tanggal 3, dan tanggal kembali kita pilih tanggal 4, lalu save. Lihatnya di tabel, kita bisa klik refresh, lalu muncul. Oke, jadi sehabis kita membuat form, selanjutnya kita dapat membuat yang namanya query. Nah, query ini adalah perintah untuk mengekstrak beberapa data yang diambil dari dalam tabel dan kemudian diolah menjadi data yang baru. Nah, caranya gimana? Kita pilih create. Nah, di sini ada yang namanya query wizard sama query design. Kalau query wizard itu biasanya nanti dia otomatis. Nah, sedangkan kalau query design ini kita bikinnya manual. Kita coba untuk yang query wizard aja.
Langsung kita klik OK. Nah, jadi di sini kita bisa milih mau data apa aja yang kita masukin ke query, mana yang enggak. Nah, ini aku pindahin semua. Tapi untuk yang produk ID aku nggak mau. Nah, oke. Nah, jadi kita langsung pencet next aja. Nah, di sini kalau bisa namanya diganti. Jadi misalnya query 1A. Oke, langsung kita finish. Nah, udah jadi di sini langsung kelihatan nih query-nya. Apa aja yang kita pengen taruh di query yang bersumber dari data tabel di atas. Kalau udah bikin query, kita bisa juga langsung bikin laporan. Nah, cara buat laporannya gimana? Dengan kita tambah, kita pencet create. Nah, di sini ada tulisan report. Langsung aja diklik report. Nah, di sini udah muncul langsung. Keterangannya ada produk ID, nomor buku, judul, pengarang, jenis buku, nomor pinjam, serta nama pinjam, sama ID anggotanya. Oh iya, untuk yang tadi query, kita save dulu. Kita pencet save di tombol ini. Nah, ini namanya tabel buku query. Oke. Untuk laporannya kita langsung save. Sama pencet toolbar atas atau Ctrl save bisa. Nah, untuk sampai ini segitu aja penjelasan yang dapat kami jelaskan untuk mengenai pembuatan tabel, query, form, serta report. Nah, tentunya kan kita pengen tahu dong apa sih keunggulan dari Microsoft Access ini ya kan. Nah, jadi manfaat Microsoft Access ini sangat banyak. Yang pertama, kemudahan dalam pengoperasian aplikasi. Kenapa? Karena Microsoft Access ini mudah dimodifikasi. Dia dapat pengoperasiannya bisa menggunakan wizard, template form, query, report yang disediakan. Selanjutnya juga adanya fitur Visual Table Designer yang mempermudah dalam mengkonfigurasi struktur tabel secara virtual. Yang ketiga, mudah dalam menyusun relasi dan query. Maksudnya apa menyusun query, relasi dan query? Misalnya kamu mempunyai dua tabel. Yang pertama, misalnya tabel buku. Yang kedua, tabel peminjaman. Nah, itu kamu bisa relasikan. Kamu bisa gabungkan menggunakan query. Terus ada juga keamanan dan sekuritas file database. Nah, disediakan pengamanan file basis data agar tidak bisa dibuka kecuali mengetahui passwordnya. Jadi ini udah aman banget. Selanjutnya bisa menampung basis data dengan jumlah yang cukup besar. Nah, ini bisa kamu sesuaikan aja. Datanya mau yang kecil, sedang, sampai yang besar bisa. Terus yang terakhir ada compatible dengan pemrograman database SQL, struktur query language. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.